Assalamualaikum. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, biar kita bisa selalu menuntut ilmu di kelas ini. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu lihat-lihat ini mejanya masih berantakan ya, boleh dirapiin dulu ya. Kalau ada sampah juga boleh dibuang dulu. Oke, sekarang hari ini siapa yang gak hadir anak-anak? Dede Roman kenapa tuh nggak hadir? Oh demam, semoga Dede cepat sembuh ya, biar kita bisa bareng lagi di sini. Untuk sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya siapa? Biar kita bisa memimpin doa pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Udah Ibu. Terima kasih Rita. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada yang ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Betul, ternyata yang ingat Silvi doang ya. Kalian kenapa pada lupa? Ya, kemarin kita belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi. Nah, setelah belajar akuntansi sebagai sumber informasi, sekarang kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menafsirkan definisi dari persamaan akuntansi, siswa dapat mendeskripsikan aktiva hutang dan modal, dan siswa dapat membedakan unsur-unsur penyusunan aktiva hutang dan modal. Nah, materi yang akan kita bahas ini dibagi jadi 3 ya. Ada konsep double entry system, persamaan dasar, dan persamaan lanjutan. Sebelum itu, di sini ada nggak yang mau jadi pengusaha atau kerja jadi akuntan gitu? Oke, sebagian besar pengen ya. Nah, profesi tadi tuh sangat amat dibutuhkan yang namanya pengetahuan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi hari ini yuk kita belajar dengan semangat, karena apa yang kita pelajari hari ini akan menentukan masa depan kalian ke depannya. Tunggu dulu nih, ada yang tahu nggak pengertian dari konsep persamaan dasar akuntansi? Ayo. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan antara hutang, harta, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Pertama, kita akan belajar dari konsep double entry system nih. Konsep double entry system itu apa sih, Bu? Konsep double entry system adalah transaksi itu harus dicatat pada kedua sisi yang berbeda, yakni debit dan juga kredit, sehingga menghasilkan jumlah yang sama di kedua sisinya. Nah, untuk di sisi debit ini yang bertambah adalah aktivanya. Aktivanya itu adalah harta. Sedangkan di sisi kredit yang bertambah adalah pasifanya, yaitu ada hutang dan juga modal. Jadi debit dan kredit ini harus sama, sehingga menghasilkan persamaan dasar akuntansi sama dengan harta sama dengan hutang ditambah modal. Kita lihat videonya dulu ya anak-anak. Oke, dari video tadi kita udah tahu ya kalau si Yuka itu mau membangun usaha salon. Nah, dia itu punya kios dari ayahnya nih, sebesar 10 juta dikasih ya, bukan dipinjam. Terus ada peralatan salon bekas dia SMK itu sebesar
sebesar Rp500.000, terus ada uang tabungannya sendiri sebesar Rp500.000 dan karena kurang dia dipinjemin oleh Rasya sebesar Rp1.000.000. Nah, dari kisah ini gitu ya, Ibu mau nanya untuk hartanya yang dimiliki sama si Yuka itu apa aja? Betul, kalau untuk modalnya ada berapa? Berapa? Iya, betul. Untuk hutangnya ada berapa? Betul, udah pintar, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kekayaannya si Maya dari kios salon ini, peralatan, uang dari tabungan dan uang dari pinjaman itu adalah hartanya Maya. Jadi nggak peduli si Maya tuh, si Yuka itu dapat dari mana nih? Hartanya itu adalah hartanya dengan total Rp12 juta. Jadi di sini ada pasifanya. Pasifa itu dari mana? Nah, si kios ini kan dari ayahnya. Dikasih ya anak-anak, jadi udah jadi hak miliknya si Yuka. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi termasuk ke dalam modal 10 juta. Terus peralatan salon, dia dapat dari diri sendiri, jadi masuk ke modal 500.000. Terus uang tabungannya 500.000 dan dia dipinjemin sama Rasya 1 juta. Jadi utang ditambah modal totalnya 12 juta. Jadi dari sini udah ketemu kan konsep double entry sistemnya, yaitu harta utang modalnya itu sama jumlahnya. Jadi di dunia akuntansi ini disebut sebagai balance. Oke. Nah, sekarang kita ke pengertiannya nih, tadi karena udah ngerti kan ke sehari-harinya. Ada yang mau bantu Ibu gak untuk ngejelasin pengertian dan jenis-jenis dari harta ini? Oke, Permata. Baik Ibu, jadi kita tuh ada yang namanya harta. Harta itu teman-teman bisa baca di depan, itu semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik itu dari utang ataupun modal, termasuk bisa dalam harta. Jadi kita tidak melihat perolehannya gitu ya. Nah, harta itu dibagi menjadi 3, ada harta lancar, harta tetap, dan harta berwujud. Nah, harta lancar itu adalah harta yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode akuntansinya. Sedangkan tetap itu digunakan biasanya untuk operasional perusahaan dan lebih dari 1 periode atau 1 tahun akuntansi kayak gitu ya. Dan tak berwujud itu berarti masuk ke dalam aset tetap tetapi bentuknya tidak terlihat, seperti itu Ibu. Oke, betul banget. Tepuk tangannya buat Permata. Selanjutnya ada pengertian dari hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Sedangkan modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan asetnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi lanjutannya nih. Ngomongin tentang modal, modal itu kan dapat bertambah dan juga dapat berkurang ya. Kita masuk ke contoh dari si Yuka tadi gitu ya. Yuka kan di usahanya gitu pasti dapat penghasilan dari penghasilan dari jasanya dia, itu tuh sebesar Rp1 juta. Nah, penghasilan tadi itu dapat menambahkan modal Yuka. Nah, penambahan modal ini disebut sebagai pendapatan. Sedang di sisi lain Yuka juga harus bayar listrik dong untuk usahanya. Nah, pembayaran listrik ini dapat mengurangi modalnya Yuka. Pengurangan modal ini disebut sebagai beban. Jadi yang menambah modal apa anak-anak? Iya, yang mengurangi modal? Betul. Kita ketemu nih rumus persamaan dasar lanjutannya. Harta sama dengan utang ditambah modal, pendapatan dikurangi beban. Selanjutnya kita belajar saldo normalnya dari rumus akuntansi lanjutan. Tadi kan kita ketemu 5 akun ya. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Ada yang mau bantu Ibu nggak jelasin saldo normal dari 5 akun ini? Oke, Silmi. Untuk saldo normal yang pertama, ada akun harta bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Untuk utang, modal, dan pendapatan bertambahnya di kredit dan berkurang di debit. Dan yang terakhir, akun beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, tepuk tangan dulu buat Silmi.
Sekarang kita lanjut ke transaksinya nih langsung. Ibu akan contohin sebelum nanti kita diskusi bareng-bareng bersama kelompok. Nah, pada tanggal 2 Desember 2024, Nugroho memulai sebuah warung internet dengan nama Siang Malam. Untuk modal awal, Nugroho menyetorkan uang pribadinya sebesar 600 juta ke rekening perusahaan. Nah, di sini kan dimention ada modal awal sebesar 600 juta rupiah. Kita tinggal masukin ke kolom pasiva di modal sebesar 600 juta rupiah. Terus, Nugroho menyetorkan uang pribadinya sebesar 600 juta rupiah ke rekening perusahaan. Berarti uang ini milik perusahaan. Segala sesuatu yang milik perusahaan itu adalah aktivanya, hartanya. Dan segala sesuatu yang berupa uang itu adalah kas. Jadi di sisi aktiva kita tinggal tambahin kas sebesar 600 juta rupiah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian untuk diskusi kelompok dibagi jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya. Ada yang susah nggak? Oke, sekarang Ibu mau kelompok 1 jawab nomor 1 2, kelompok 2 jawab nomor 3 4, kelompok 3 jawab nomor 5 6. Siapa yang mau maju dari kelompok 1? Oke, silahkan. Ini ya. Ambil aja. Ambil aja. Bulan Desember. Untuk kelompok 2 silakan maju. Oh, ini kurang. 3 juta. Sekarang kelompok 3 silakan maju.
Oke, kita lihat jawabannya ya, betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk kita semua. Nah, berarti udah pada paham ya dari persamaan dasar akuntansi ini. Selanjutnya kita akan ke post test nih. Siapkan HP-nya ya. Iya, bentar ya. Ya, yang enggak ya di ini dihukum. Ayo yang nggak join dihukum ya. Ayo, ayo. Nanti yang 3 teratas akan dapat hadiah ya. Iya, di dalam mimpi tapi. Sampai di 8.00 Ibu tunggu ya. Nggak boleh Anissa, tidak boleh berkata kasar. Ya, nanti Anissa dihukum ya. Ya. Mulai ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Hermione nih. Oh ya Hermiwan. Ada ahli surga ternyata di kelas ini ya. Udah belum? Oke, Ibu tunggu. Bentar, 10 detik lagi ya. Udah lah. Yeay. Oke, yang pertama ada Bini, Bi siapa? Ada Risma, tepuk tangan dulu buat Risma. Yang kedua ada Hermiwan siapa? Ira. Loh, nggak bisa. Yang ketiga ada Hermione. Yang ketiga ada Huni siapa? Ada Windy. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya. Nah, gimana untuk post test kali ini? Susah gak? Mudah ya, berarti kalian udah paham semua materinya ya. Nah, untuk KKM-nya itu ternyata di 88%. Nah, di bawah itu nanti Ibu akan akan mengadakan remedial, nanti akan dikirim di WhatsApp group. Oke, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan gak pembelajaran kita hari ini belajar tentang apa aja? Oke, juara pertama Risma ya, boleh disimpulkan. Baik, persamaan dasar akuntansi ini diantaranya digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara harta, utang, dan kewajiban dan bagaimana posisi dari ketiganya. Tepuk tangan untuk Risma.
Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, untuk tugasnya akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup dan minggu depan kita akan mulai masuk ke siklus akuntansi di mana yang pertama ada jurnal umum. Kalian belajar dulu jurnal umumnya kayak gimana biar minggu depan kita bisa berdiskusi dengan mudah lagi. Oke, ketua kelasnya boleh ditutup untuk pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Udah Bapak.